Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini review buku judulnya Love Marks. Love Marks. Ini buku yang sangat populer terutama di dunia desain dan branding ya. Ditulis oleh Kevin Roberts yang pada saat itu CEO Worldwide Saatchi & Saatchi ya. Ini tahun 2005-2006 saya kira, sekitar 14 tahun 15 tahun lalu. Nah, saya akan mulai dengan sebuah gambar yang menarik. Tulisannya ini ya. I was born an optimist. Ya, I was born an optimist. Ya, dia bilang, I always look for opportunities where others face up to threats or weaknesses. I believe if you were going through the hell, the only option was to keep going. Saya ini seorang optimis dan kalau menurut saya kita itu kalau melewati neraka ya harus dilewati terus sampai selesai gitu. Nah, ini sikap yang menurut saya cocok banget dengan saya terutama di masa pandemi ini ya. Saya lihat tuh the power of you, the power of you. Jadi kita punya power ini, the power of you ya, the power of you kalau Anda lihat di belakang ya. Jadi buku ini adalah tentang branding ya. Kalau dilihat halamannya begini ya, gambar-gambar saya suka dari dulu ya kayak gini-gini ini ya. Ini 14 tahun, 15 tahun lalu ya. Nah, ini sering saya pakai di dalam seminar kalimat ini. Human beings are powered by emotion, not by reason. Ya. Manusia itu terdrive karena emosi, bukan karena alasan. Otak kiri kita alasan itu hanya membenarkan pilihan kita dari emosi kita. Jadi ini yang menarik menurut saya. Jadi ketika kita menciptakan branding, yang penting bagaimana kita bisa mendekatkan emosi pelanggan terhadap produk kita. Nah, dia bilang ini loh emosi-emosi yang dasar itu. Joy, sorrow, anger, fear, surprise, dan disgust. Ini adalah primary emotion. Secondary emotionnya itu ini. Love, guilt, shame, pride, envy, and jealousy ya. Dan menurut dia yang paling powerful ya love dia bilang. Nah ini paling powerful sekali ya love. Ini love ya, love ya. Jadi dari buku Love Mark ini dia bilang love itu adalah the most powerful emotion on earth yang membuat kita terdrive untuk membeli sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun untuk memikirkan apapun dalam kehidupan ini ya. Nah, di dalam mendesain sebuah campaign, website, ya, iklan, dia memberikan guideline yang cukup keren. Yang pertama misteri ya. Great story, past, present, and future, tap into people's dream, myth, and icon, inspiration. Itu misteri ya. Sedangkan sensuality itu adalah 5 sense kita ya. Perasaan, lidah, rasa, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah intimacy. Intimacy itu adalah commitment, empathy, dan passion. Empathy dan passion. Nah, inilah menurut dia bagaimana membuat cinta di dalam sebuah iklan dan advertising itu bisa terjadi dengan menggunakan misteri, sensuality, dan intimasi. Ada sesuatu yang keren yang dalam materi ini yang sering saya pakai sekali. Itu adalah pemikiran tentang respect dan love. Jadi dia bilang kalau ini adalah skala love, ini skala respect ya. Ini skala love dan respect ini jelaskan ya. Ini konsepnya yang namanya love mark. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang tidak punya love dan tidak punya respect itu namanya komoditi. Itu komoditi ya. Tapi kalau sesuatu itu punya love tapi tidak direspect orang, sebentar hilang. Itu kayak fans, keluar sebentar lalu hilang, keluar sebentar lalu hilang ya. Sedangkan kalau sesuatu itu dihormati orang tapi tidak dicintai, itu namanya brand. Oh, aku suka ini ya. Ya ini brand kopi yang bagus ini, sudah berumur 50 tahun dan bagus. Tapi kalau sesuatu itu mempunyai love dan respect, itu disebut love mark. Jadi misalkan kalau kita bicara Starbucks itu adalah love mark ya. Antara love dan respect menjadi satu, itu disebut love mark. Jadi ini konsep yang menarik. Kalau tidak ada love, tidak ada respect, kamu jadi komoditi yang membuat orang beli itu apa? Cuma satu, harga yang murah saja. Tapi kalau mempunyai love tapi orang tidak respect, sebentar hilang. Ya. Kalau respect doang tapi tidak punya love ya. Saya dulu kalau bilang profesional itu seorang ahli hukum, seorang pengacara itu lebih punya respect tapi tidak punya love. Kalau punya love doang itu sesuatu yang kadang-kadang hot sesaat terus hilang. Yang love dan respect digabung jarang ya. Biasanya itu menjadi sebuah love mark ya, sesuatu yang sangat dicintai. Nah, buku ini punya satu
satu konsep yang saya sering pakai dulu di seminar. Saya baca lagi baru tahu kalau asalnya itu di sini, yaitu ini. Saya tulis saja ya. Jadi ini ada gambarannya adalah think like a fish. Jadi dia bilang bahwa climb a mountain, go to the jungle and think like a fish. Saya ulangi. Climb a mountain, go to the jungle, dan 3, think like a fish. Climb a mountain itu kalau Anda lagi mengerjakan sesuatu, lihatlah pemain terbaik di industri itu siapa dan kenapa dia hebat. Carilah orang yang paling top di dalam industri Anda. Entah itu coffee shop, entah itu bisnis Anda pembicara. Siapa yang paling hebat? Kenapa dia hebat? Pelajari. Itu disebut climb a mountain. Yang kedua, go to the jungle. Ya masuk, pelajarilah, lihatlah, peranglah, cobalah. Itu maksudnya go to the jungle. Dan yang terakhir, think like a fish. Yaitu pemikiran tentang kita harus fokus dari kacamata pelanggan kita. Saya punya cerita yang menarik dulu. Saya bilang kalau Anda suka makan bakcang, tapi Anda mau memancing, mau pergi mancing. Pertanyaan saya, Anda memancingnya pakai bakcang atau pakai cacing? Ya, kan jelas pakai cacing. Pertanyaan saya, apakah Anda suka cacing? Anda tidak suka cacing, tapi Anda suka bakcang. Tapi kenapa kalau Anda memancing, itu Anda harus memakai cacing dan bukan bakcang? Karena kita harus melihat dari kacamata pelanggan kita. Lesson learn terpenting dari think like a fish itu adalah kita harus berpikir dari kacamata pelanggan kita. Karena pelanggan kita lah yang paling penting. Jadi ketika Anda melihat design thinking, itu adalah customer based innovation, inovasi berbasis pelanggan. Ketika kita dalam hidup ini melayani orang, ketika saya berbicara, apakah Anda care? Oh, Pak Tanadi itu tahu banyak atau apa? Tidak. Yang Anda care itu apa? Adalah apakah yang dikatakan Pak Tanadi berguna untuk saya atau tidak. Jadi kacamata kita adalah kacamata pelanggan. Ya. Sehingga di dalam Love Mark ini, menurut saya yang penting adalah bagaimana kita membuat emosi pelanggan kita itu kena. Nah, ini dia bilang. Dalam konsep ini yang terakhir ya, dalam konsep branding dan Love Mark, inilah bedanya. Jadi Love Mark dan branding itu bedanya ini. Ya, ini bedanya Love Mark dan branding. Ya. Dia bilang kalau dalam brand, orang itu memberikan information, tapi kalau dalam Love Mark, relationship. Kalau brand itu recognized by customers, ya. Kalau Love Mark itu love by your people, ya. Kalau brand itu generic, kalau Love Mark itu personal, ya. Kalau brand itu naratif, tapi kalau Love Mark itu create a love story. Keren tulisannya, create a love story, ya. Terus kalau promise of quality kalau di brand, ini adalah the touch of sensuality. Jadi sensual itu rasa, indera dan lain-lain. Simbol jadi ikonik. Define jadi infuse. Statement jadi story. Jadi dia percaya very big on story, ya. Terus define atribut jadi misteri. Tuh. Value jadi the spirit, ya. Profesional jadi passionate creative people. Dan advertising agency harus dirubah menjadi idea company. Ini adalah Love Mark. Dan kalau Anda lihat tadi beberapa gambar dan Love Mark ini, kalau teman-teman cukup tertarik, ini adalah konsep branding yang cukup bagus, ya. Anda bisa masuk ke dalam IG post saya, dan saya akan posting 10 gambar ini. Tadi saya terpikir tiba-tiba akan memotret, ya. Jadi akan saya foto dan saya masukkan ke dalam IG post saya. Jadi Anda bisa mendengarkan ini lalu melihat lagi IG postnya. Jadi Anda bisa kombinasi daripada harus melakukan screen grab terhadap semua gambar-gambar ini, ya. Love Mark ini keren banget untuk branding, baik itu branding produk Anda maupun itu bisa dipakai juga untuk branding personal Anda, ya. Semoga ini bermanfaat untuk pagi ini. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.